Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun ratingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama ya, bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, tak terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next ya, setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Gemini memasuki minggu pertama bulan Juni ya. Gemini asmara, kartu utama muncul petunjuk Pack of Pentacles. Ada seseorang sedang memegang satu koin ya, ataupun melihat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Cup, ada 4 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya. Ini saya rasakan masih banyak dari sahabat Gemini yang mungkin asmaranya masih kurang bisa stabil ya. Bisa saja ini terjadi mulai dulu ataupun kemarin, bisa saja ini terjadi baru-baru ini, artinya barusan terjadi. Jadi bisa dikatakan Gemini ini sedang ingin mencari solusi bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan sebuah konflik ya, gitu. Entah konflik secara pemikiran ataupun konflik secara batin ya. Dan kalian sedang mencari solusi bagaimana agar bisa stabil, bagaimana agar bisa kembali bahagia gitu loh, harmoni, saling menyayangi, saling mencintai, itu yang sedang kalian cari jalan keluar gitu. Sekali lagi Gemini ini kelihatannya sedang mencari solusi untuk bisa bagaimana
stabil gitu loh. Seperti yang apa kalian harapkan, seperti yang apa kalian inginkan, yang sedang kalian kejar di sini. Makanya Gemini terlihat sangat apa ya, mungkin bahasanya itu mungkin memutar otak ya Gemini ya di sini ya. Nah gitu loh. Untuk mencari solusi-solusi agar kembali bangkit ya, kembali stabil seperti apa yang selama ini kalian harapkan. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk 4 cup. Nah, ini jelas nyambung sobat. Makanya saya tadi mengatakan Gemini ini kelihatannya asmaranya masih banyak yang kurang baik-baik saja. Dan kartu confirm pun juga mengatakan sama di sini. Kelihatannya Gemini terkadang dibikin capek ya, dibikin lelah. Karena mungkin masalah-masalah itu terkadang ada yang cepat bisa diselesaikan, ada yang mungkin apa ya, lama untuk bisa selesainya. Nah, gitu. Jadi Gemini di sini terkadang dibikin capek, dibikin lelah. Gitu. Dan kalian ingin selalu sekali lagi, dan kalian ingin selalu apa? Ingin selalu mencari solusi. Gitu. Untuk mencari jalan keluar agar bagaimana mendapatkan asmara yang selama ini mungkin kalian harapkan. Cuman caranya di kartu 4 cup di sini ya jangan terlalu diforsir ya untuk Gemini. Boleh ada masalah itu kalian pikirkan, untuk mencari solusi itu boleh, tapi jangan diforsir ya. Kasih waktu jeda, kasih waktu istirahat, kita rileks ataupun kita bersenang-senang sejenak lah. Ketika sudah rileks ya, gitu loh. Ketika pikiran kita sudah fresh, ya baru kita memikirkan solusi lagi. Jangan diforsir. Kalau kalian forsir masalah itu belum tentu selesai, nanti ujungnya kalian bisa sakit. Ya kan seperti itu. Yang rugi kan kalian sendiri. Ya. Dan nanti kita deteksikan ya. Untuk pekerjaan ataupun karir, Gemini, ini kartu utama muncul petunjuk The Tower ya. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi energi ke suatu benda di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini kok saya merasakan memang apa ya, secara pekerjaan ataupun karir masih banyak yang sedang bermasalah ya di sini Gemini ya. Gitu loh. Bisa saja masalah ini mulai dulu ataupun kemarin. Artinya apa? Ketika kalian ingin ada perkembangan, ada peningkatan, ini masih banyak yang kesulitan. Bisa saja seperti itu. Dan bisa saja ini masalah yang timbul ini barusan terjadi ataupun baru-baru terjadi. Ya gitu loh. Kalian mengalami susah bangkit lah, kalian mengalami keterpurukan, keterperosokan di sini. Nah, kenapa semua itu terjadi? Ya karena kalau saya rasakan sih ini energi bukan kesalahan alami, tapi kesalahan ada pihak ketiga yang nggak suka sama Gemini, sehingga mencoba untuk menutup pekerjaan ataupun menutup karir di sini. Jadi sengaja ini biar pekerjaan Gemini, biar karir Gemini merasakan banyak hambatan, merasakan banyak problem, sehingga apa? Sehingga sulit bangkit, sulit berkembang. Gitu. Nah, ini Gemini harus waspada ya. Banyak orang toksik, orang iri hati yang sedang menembakkan energi negatif ataupun black magic sama diri kalian. Makanya jangan heran ketika Gemini merasakan kok pekerjaan ini sangat sulit berkembang, ataupun semula baik-baik saja tiba-tiba kok serasa ada penurunan. Ya gitu loh. Nah, jangan heran, jangan kaget kalau semua itu terjadi karena memang jelas aura kalian sedang tertutup lah, yang membuat ketertutupan itu ya tembakan energi negatif atau black magic dari orang iri, orang toksik. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Nah, apa yang saya katakan barusan di sini sobat, di kartu awal di sini apa yang saya katakan ini nyambung di kartu konfirmasi muncul The Magician. Artinya ada magic di dalam diri kalian, di dalam diri kalian. Nah, ini semua tergantung sahabat Gemini ya. Sering saya mengatakan ketika energi positif ini lebih kuat, maka di sini akan memberi dampak perubahan yang cepat. Yang awalnya bermasalah ya, yang awalnya terpuruk, susah bangkit, susah berkembang, ini langsung cepat, seakan-akan cepat. Adanya apa? Adanya peningkatan lagi. Adanya pencapaian target lagi, adanya keberhasilan lagi. Lalu energi positif lebih kuat. Nah, kalau energi negatif yang lebih kuat bagaimana?
Nah, ini juga memberikan dampak yang lebih cepat. Nah, itulah yang saya katakan tadi, yang semula masih aman, masih stabil ya, tiba-tiba seakan-akan cepat mengalami penurunan, keterpurukan, keterperosotan, terhantam konflik. Nah, seperti itu. Dan itu pun cepat ya. Cepat kalian rasakan dan cepat terjadi. Kalau energi negatif itu lebih kuat. Jadi saya rasa sudah jelas ya, di dalam diri Gemini ada residual energi. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasakan. Mungkin mulai bulan kemarin ataupun mungkin sampai saat ini memasuki minggu pertama bulan Juni, apakah kalian adanya sebuah keterpurukan, penurunan, atau justru mengalami sebuah kelancaran dan sebuah perkembangan ataupun peningkatan. Nah, ketika mengalami sebuah peningkatan artinya ya bagus, berarti energi positif kalian lebih kuat. Jadi tembakan dari orang toksik ini tidak ngefek. Nah, begitu sebaliknya, ketika kalian merasakan, iya mulai bulan kemarin ya, sampai bulan Juni ini kok adanya penurunan ya, kok sering adanya problem ya, gitu. Kok tidak sesuai ekspektasi saya lagi. Nah, itu sudah jelas sobat. Artinya apa? Energi negatif lebih kuat, artinya tembakan dari orang yang toksik ini sudah masuk. Nah, itulah yang menyebabkan banyak hambatan, banyak kesulitan akhirnya. Adanya penurunan lah. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk masalah penjelasannya. Nanti kita deteksikan. Kita lihat dulu di keuangan ataupun rezeki Gemini, kartu utama muncul petunjuk 9 koin. Wanita dikelilingi 9 koin. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Egg of Pentacles. Ada 8 koin ya. Seseorang sedang memat 8 koin Egg of Pentacles. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang tentang keuangan ataupun rezeki ya. Ini kalau saya rasakan sih ini bakal ada keberuntungan ya. Masuki minggu pertama di sini bulan Juni. Biasanya akan ada sebuah rezeki yang masuk di sini. Ya, dari mana datangnya besar kecil syukur, yang jelas ada rezeki yang masuk di sini. Gitu. Artinya mungkin perjuangan kalian dulu ataupun kemarin kok belum menghasilkan keuangan ataupun belum bisa menghasilkan kerezekian. Nah, bisa saja minggu pertama ini banyak dari sahabat Gemini yang akan mendapatkan sebuah keberuntungan di faktor rezeki, faktor keuangan. Itu maksud saya. Cuman harus waspada ya. Nah, kenapa saya mengatakan harus waspada? Karena di sini muncul petunjuk 8 koin. Artinya di sini bisa saja ketika kalian mendapatkan sebuah keuangan nantinya ya, ataupun rezeki, pengeluaran kalian bisa saja cukup besar juga loh. Yang saya rasakan di kartu konfirm ini. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi, ketika nanti mungkin kalian akan mendapatkan rezeki di minggu pertama ini, pengeluaran kalian juga besar. Jadi Gemini harus bisa mengontrol ya, gitu, antara pemasukan dan pengeluaran, jangan sampai lebih besar pengeluaran. Nah, bisa saja seperti itu, bisa saja di sini banyak dari sahabat Gemini yang masih kesulitan gitu loh. Secara kestabilan, secara kelancaran, secara milih di faktor keuangan ataupun rezeki ini banyak yang masih banyak yang masih kesulitan gitu loh untuk bisa lancar. Artinya butuh kerja keras, butuh semangat di sini. Ada juga loh yang seperti itu. Nah, kenapa kok itu semua bisa terjadi ya? Karena memang ada sebuah efek penutupan aura. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu pertama bulan Juni ya, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Kalau urusan asmara sih di sini waspada ya untuk komunitas terbesar. Kelihatannya minggu-minggu ini ya masih banyak yang kesulitan. Artinya masih belum bisa menemukan jalan keluar. Gitu loh.
Entah ini masalah yang dulu ataupun kemarin, sampai minggu pertama ini pun ya bulan Juni ini pun masih belum terselesaikan. Padahal kan tidak terfikirkan sebelumnya gitu. Tetapi inilah yang terjadi. Bisa saja ini masalah-masalah yang baru saja hadir ataupun yang barusan kalian rasakan di sini. Jadi waspada ya untuk komunitas terbesar Gemini. Kenapa itu semua terjadi? Karena memang ada penutupan aura. Apakah Gemini tertembak di faktor asmara? Tidak ya. Nanti kita jelaskan ya. Lanjut di pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan tak terfikirkan sebelumnya, inilah yang terjadi. Jadi bisa dikatakan ini 50-50 ya untuk Gemini ya. Bisa saja ada keberhasilan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami keterpurukan, tidak menyangka tiba-tiba justru ada sebuah keberhasilan, ada sebuah perkembangan, ada sebuah peningkatan. Kenapa itu semua terjadi? Ya bisa saja mungkin aura kalian mungkin masih stabil ya maksud saya. Nah gitu loh. Yang kedua, mungkin aura kalian sudah pernah dibuka, entah dibuka sama orang lain, dibantukan orang lain, entah saya bantukan, entah kalian buka sendiri. Nah, maka di situ akan ada keberuntungan-keberuntungan, ada kejutan-kejutan yang membuat kalian senang tanpa diduga. Nah, begitu sebaliknya, gitu loh. Ini kelihatannya apa ya? Saking kuatnya energi negatif ya, gitu loh. Saya terawangkan tadi ada juga ini yang energi negatifnya sudah tinggi. Artinya apa? Ya, masalah keberhasilan, masalah target ini bisa saja tiba-tiba gagal. Gitu loh. Apa yang sudah kalian pikirkan, gitu. Apa yang sudah kalian rencanakan ini bisa saja loh tiba-tiba ini gagal di minggu pertama ini. Nah, jangan heran, jangan kaget. Karena apa ya, itu tadi yang membuat gagal, energi negatif terlalu tinggi. Jadi 50-50 ya. Tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan. Di minggu pertama ini apakah ada keterpurukan atau semakin terpuruk ataupun masih stabil ataupun ada peningkatan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Intinya kalau ada peningkatan ataupun masih stabil dan tidak ada masalah di minggu pertama ini, artinya kalian lolos dari energi negatif karena mungkin aura kalian sudah terbuka ataupun sudah netral. Nah, begitu sebaliknya ketika kalian minggu pertama ini merasakan kok mulai bulan kemarin sampai sekarang ada penurunan, susah bangkit ya, susah berkembang, bahkan dihantam sebuah problem-problem. Nah, itu sudah fix sobat. Artinya apa? Artinya di situ energi negatif lebih kuat. Gitu loh. Jadi harus dinetral. Silakan dinetralkan ya untuk sahabat Gemini biar tidak merambat kemana-mana. Kalau kalian biarkan ya bisa berimbas di asmara akan kacau, di keuangan akan kacau, kesehatan akan kacau dan lain-lain. Pasti ada sebuah penutupan juga di situ. Meskipun tertembak di satu titik. Nah, ketika ini kalian netralkan ya, misalkan di pekerjaan ini kalian netralkan, semuanya akan ikut baik, akan ikut ada peningkatan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya sesuai ekspektasi kalian nanti. Nah, gitu loh. Kalau bisa di netral ya, dibuka auranya. Kalau kalian bisa sendiri ya silakan dibuka sendiri sobat. Tapi kalau kesulitan ya dari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Jadi 50-50. Untuk masalah keuangan atau rezeki, setelah saya secara penerawangan di sini ya, tak terfikirkan sebelumnya, tetapi inilah yang terjadi. Apa yang terjadi di sini 50-50 ya, hampir sama seperti pekerjaan. Jadi yang 50% bisa saja ada peluang besar Gemini dihantam sebuah rezeki atau keuangan entah dari mana datangnya. Nah, begitu juga sebaliknya bisa saja ini yang 50% satunya Gemini ketika mau dapat rezeki ini mental ataupun tercancel ataupun bisa saja batal. Nah, mentalnya ya, itu kemana? Ya sama-sama yang mempunyai zodiak Gemini gitu loh. Tetapi yang satunya auranya itu terbuka. Maka di situ kalian akan dapat sebuah keuntungan kerezekian yang sudah, maksud saya yang auranya masih stabil loh ya, ataupun yang mungkin sudah pernah di netral ataupun yang masih terbuka di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, mana mungkin ini bisa masuk di semua Gemini? Mesti kan ada salah satu ataupun masih ada beberapa banyak sahabat Gemini yang ada dinding penghalang. Nah, itulah yang menyebabkan tercancel ataupun mental. Karena ada dinding penghalang sehingga ada ketertutupan aura di situ. Nanti kalian sendiri yang merasakan. Nah, gitu loh. Kalian boleh percaya atau tidak dari informasi saya ini ya. Nanti kan ujung-ujungnya kalian sendiri sobat yang merasakan gitu loh. Oh, terbuka aura ini rasanya seperti ini. Oh, tertutup aura ini kok rasanya ya seperti ini, banyak kesulitan dan lain-lain. Itu ya.
Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi sekali lagi ini 50-50 untuk urusan keuangan ataupun rezeki. Eee, jadi 3 faktor yang sudah saya sampaikan ini ya, intinya kan, eee, apa ya, bisa dikatakan bersifat general sobat gitu. Jadi tidak semua rasional. Sekali lagi ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ya, ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Gitu loh. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Lebih-lebih ketika mungkin kalian nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya, sehingga aura kalian bisa terbuka kembali. Ketika aura bisa terbuka, otomatis semesta memberikan keberkahan berupa rezeki, kebaikan, kepositifan ini akan mudah kalian dapatkan. Kalian akan bisa menarik dengan sendirinya. Tetapi beda kalau ada dinding penghalang, aura kita kan di situ kan tertutup jika ada dinding penghalang. Nah, semesta memberikan keberkahan ini ya mental, nggak jadi turun sama kalian lah. Mentalnya kemana, turunnya kemana? Ya sama-sama yang mempunyai zodiak Gemini, yang auranya sudah terbuka. Nah, gitu loh. Ya sekali lagi, saya rasa kalian sudah bisa memahami. Ya. Next ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena apa, ucapan adalah doa sobat. Ya, ketika ada pembacaan yang kurang baik, ya, itu sering saya berpesan agar kalian apa ya, berhati-hatilah untuk melangkah ke depannya. Dan juga biar kalian itu lekas bangkit sobat, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib agar lebih baik lagi. Gitu. Bagaimana cara untuk merubah nasib? Ya jelas ada 3. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, gitu loh. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Jangan pernah menyerah dengan doa kalian, jangan pernah menyerah dengan ikhtiar kalian. Nah, ketika itu semua sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika kita ingin ada perubahan nasib yang lebih baik lagi sobat. Yang pasti seperti itu ya. Oke ya. Jadi inti dari semua kesimpulan berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan ini, sekali lagi, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Gemini, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.